audiens, ketemu lagi nih kita di podcast Ruang Riung Ramadan. Nah, hari ini kita kedatangan siapa? Nanti kita kenalin ya. Setelah kemarin kita kedatangan berbagai macam orang penting, orang kreatif. Nah, hari ini juga kita kedatangan nggak jauh-jauh dari orang yang kreatif juga sebenarnya. Dia berada di dunia kreatif. Nah, iya sih. Nggak apa-apa, lanjut aja. Nah, kita sekarang kedatangan orang-orang kreatif juga gitu. Sekreatif apa sih orang ini gitu? Kita perkenalan dulu aja lah ya. Gitu. Boleh nggak memperkenalkan diri gitu? Boleh dong, aku orang yang baik. Oke. Silakan perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, namaku Ira Karina, panggilannya Karin. Sekarang jadi scriptwriter di Batangkuan Film. Oke, langsung ya. Aku belum bilang loh kita kedatangan scriptwriter. Ya udah nggak apa-apa. Spoiler sih, apalagi juga aku suka memberikan spoiler. Oke, siap. Halo Mang Imat. Oke. Jadi kita hari ini kedatangan Teh siapa panggilnya Teh Karin ya. Teh Karin dia ini adalah seorang scriptwriter dan saat ini dia menjadi scriptwriter Batang Pohon Film. Gitu. Oke. Sebelum kita nanya-nanya banyak nih tentang gimana dia menjadi seorang scriptwriter. Kita tanya dulu nih kesibukannya di bulan Ramadan kali ini tuh apa gitu. Kita baru berapa hari sih Ramadan? 1 2 3 4 5 ya. 6 hari ya. 6 hari ke-6 gitu. Nah, kesibukan seorang Teh Karin di bulan Ramadan tahun 2022 ini tuh apa? Ramadan kali ini kita harus lebih baik lagi. Ramadan kali. Jadi itu lagunya ya. Biar aku juga promosi semua hal gitu. Jadi emang suka promosi sih. Oke. Enggak di-endorse tapi kan? Enggak. Enggak. Aku hanya suka memberikan panggung bagi orang-orang. Oh, siap. Oke. Apa kesibukannya Teh Karin? Kesibukan aku di Ramadan kali ini adalah seperti biasa bekerja, Memberikan apa? Apa ya? Dan juga membikin naskah. Membikin apa membuat? Kita formal banget apa gimana ya? Kalau formal aku juga akan kelihatan bahasanya formal ya. Oke. Lanjut aja. Oke, soal aja. Jadi kita bakal membuat atau menulis naskah. Jadi kesibukan Ramadan kali ini ya bekerja, terus juga bikin naskah buat rekaman film. Kita lagi ada proyek kan? Kita berencana untuk merilis 3 atau 5 film pendek Ramadan ini. Wah, 3 atau 5. Ya, tunggu aja sih, sabar aja. 3 atau 5 bulan Ramadan ini kan ada 4 minggu ya. Cukup ya kayaknya 1 minggu 1 ya gitu. Insyaallah. 1 minggu 1. Wow, udah ada aja ya jadwalnya ya. 4 film loh. Gila. Kita tunggu Nontonnya nanti filmnya. Tolong linknya nanti di sini ada Batangkuan Film. Di follow dan nanti. di like dan subscribe. Nah, next. Oh, jadi promosi ya gitu. Oke. Tadi kan kesibukannya itu ya. Nggak jauh-jauh berarti ya. Emang udah menjadi scriptwriter sejati nih. Bulan puasa aja, bulan Ramadan aja tuh yang ditulis tuh masih skrip film ya gitu. Nah, Teh Karin, sebelum jadi scriptwriter film nih, dulunya jadi scriptwriter apa? Karena kalau nggak salah scriptwriter tuh nggak hanya di film aja ya. Karena naskah itu sekarang makin banyak ya medianya. Media naskah itu tuh sekarang juga ada di kan naskah kan awalnya di drama, terus juga ada di film, terus juga ada di sekarang naskah itu bentuknya juga ada bentuk naskah komik, juga naskah sekarang udah ada juga media berupa audio drama, jadi ya naskah itu sekarang bisa di mana aja media dan platform bentuknya gitu, macam-macam. Yang untuk yang pernah aku tekuni sendiri itu ada aku pernah bikin naskah film. Itu ya sekarang ya yang sekarang. Terus juga dulu pernah bikin cerpen ya biasa dulu kan mulai awal nulis kan biasanya mulai cerpen ya gitu. Terus juga pernah bikin naskah komik di sebuah perusahaan komik Agak yang lebih lumayan. keras suaranya. Oh iya maaf. Iya maaf. Oke, lanjut. Aku pernah bikin naskah film ya sekarang di Batangkuan Film. Juga aku pernah bikin naskah komik
di sebuah platform komik gitu. Oke. Oh, Terus oke juga lanjut dulu. terus juga pernah bikin naskah audio drama waktu itu sama temen. Apalagi ya, naskah ya paling bikin naskah yang kayak gitu lah, film, komik atau audio. Sebenarnya aku juga kemarin tuh ada juga proyek bikin, aku pernah bikin cerpen. Terus teman aku yang seorang ilustrator buku anak, dia pengen, Kak aku pengen dong cerita kakak aku bikin cerita gitu. Dia bikinin gambar, jadi Kehidupan pribadi gitu maksudnya? enggak, itu aku bikin fabel buat teman aku Oke. gitu. Aku bikin fabel mengenai buah blueberry dan buah, pokoknya itu kejadian di kebun, tapi mengenai sebuah, nah itu tuh waktu itu juga curhatan. Jadi gimana ya, jadi itu tuh adalah sebuah cerpen yang kemudian pengen dibikin jadi storybook sama teman aku gitu. Oke. Dia masih bikin sih, tapi semoga cepet jadi. Semoga cepet jadi gitu. Tapi itu cuman apa ya, bukan proyek besar sih, lebih ke proyek untuk membahagiakan diri sendiri. Oh, oke. Sebelumnya nih, ini aku mau nanya dulu nih, ini basic sih pertanyaannya gitu. Suka kan scriptwriter tuh berhubungan sama tulis menulis ya gitu. Nah, sebelum memutuskan menjadi atau menisbatkan diri menjadi seorang scriptwriter, ini dimulai sejak kapan sih suka nulis gitu? Bukan dinisbatkan ya, aku merasa berat ya itu tuh ya kedengarnya gitu ya. Jadi script penulis naskah itu adalah profesi ya, profesi. Oke, profesi. Hobi juga bisa, tapi aku menganggapnya sih itu profesi gitu, pekerjaan. Karena dulu emang aku sempat bekerja menjadi penulis naskah komik dulu yang official. Sebelumnya aku mulai ya sama ya seperti orang-orang lain yang suka menulis, aku mulai dari cerpen. Kalau mulai pertamanya banget, awalnya banget itu tuh mulai dari SD ya kan, suka nulis biasa kayak bikin cerita atau bikin gambar kan, anak-anak kan suka bikin begitu, itu sih sudah biasa. Terus juga kemudian yang seriusnya itu mulai serius itu mulai sejak SMA pas aku dulu menjadi reporter. Wow, reporter ya. Oke, keren. SMA udah jadi reporter ya. Jadi itu tuh emang khusus reporter yang bagian aku ikutin itu emang khusus bagian buat pelajar gitu, buat anak-anak SMP dan SMA. Jadi si harian lokal ini tuh emang sengaja mengajak siswa-siswa pelajar SMP SMA untuk mempelajari dan mencoba gimana sih kerjanya reporter itu gitu, dan orang-orang di media cetak itu sih gitu gimana. Nah jadi kami waktu itu sempat, aku sih waktu itu kalau nggak salah 2012 mulainya, itu 2 tahun, lumayan lah, asik sih. Jadi di situ tuh kita belajar cara bikin berita, kita latihan bikin berita, kita bikin artikel buat pelajar, dan segmennya itu emang buat pelajar gitu. Jadi emang rubrik dari pelajar untuk pelajar gitu. Yang kita beritakan biasanya juga event sekolah, terus juga event yang berkaitan dengan pelajar, terus juga prestasi, kegiatan atau tren yang terjadi kepada anak-anak sekolahan gitu. Jadi lebih ke rubrik dari anak SMA, SMP untuk anak seumuran mereka. Dari pelajar untuk pelajar. Dari pelajar untuk pelajar. Oke. Ya, jadi biar lebih nyambung. Biar lebih nyambung. Mereka. Dulu sih aku berasanya gitu. Terus kemudian di kuliah juga aku mengambil jurusan yang sejalur lah. Oke, sejalur ya, masih sejalur berarti. Aku ngambil jurusan ilmu komunikasi di Unpad. Jadi waktu itu aku emang sangat tertarik pada bidang penulisan, dan kayaknya Ilkom itu tuh menarik. Apa ya? Aku sempat nyari googling segala macam gitu, bagus nih kayaknya kita coba. Ya iseng aja coba itu. Tapi isengnya itu tuh niat gimana ya? Iseng yang ambis gitu. Oke, iseng yang ambis. Oke. Isengnya aja udah ambis ya. Apalagi nggak iseng. Oke. Oke. Jadi emang Terus karena tertarik jadi itu, dan alhamdulillah Allah ngasih dapatlah di Ilkom Unpad. Oh, alhamdulillah ya. Dan setelah
mencoba di situ, ternyata bidang penulisan itu tuh nggak cuma di media cetak aja gitu. Ternyata ada lagi media lain kayak media film, media radio, media desain grafis, media komunikasi visual, media apa lagi ya, kan banyak medianya sih. Kalau aku bahas teorinya mungkin takutnya nanti jadi kuliah berapa SKS. Iya benar, panjang. Ini durasinya cuma 20 menit. Ini basic aja ya dulu. Itu tuh punya karakteristik tersendiri gitu. Bener. Kayak tadi kan film, kalau film kan audio visual, ada audionya, ada visualnya gitu. Jadi bener. orang lebih mudah, oh ini ya yang terjadi gitu. Tapi kalau di komik misalnya, komik kan jarang yang ada suaranya ya gitu. Percakapannya kita baca, jadi itu tuh kita lebih bergantung ke bagaimana penggambarannya. Jadi visual itu benar-benar jadi pokok utamanya sih di situ, visualnya gitu kalau di komik. Nah sedangkan di audio drama kan itu kan lebih ke audio aja kan, jadi emang harus fokus di audionya, di suara itu, dan bagaimana agar suara itu tuh bisa menggambarkan suasana dan bisa menyampaikan cerita itu secara keseluruhan gitu. Keseluruhan, betul. Banyak kendaraan yang lewat ya. Oke, itu terus apa namanya tadi kan sekarang lagi fokus nggak fokus juga ya, sekarang lagi mengerjakan beberapa naskah film di Batang Pohon gitu. Boleh ngasih spoiler dikit gitu? Oh, boleh, drama itu kan suka nggak spoiler. Yang dibikin tuh buat di Batang Pohon film ini tuh apa sih, maksudnya lebih ke film yang disajikan tuh apakah horor? Karena yang kemarin nanti tuh agak horor ya sebenarnya, dibikin agak horor tapi ternyata di sana di sana banyak kejutan gitu. Horor komedi. Nah yang naskah yang lagi dikerjain sekarang tuh lebih ke apa? Apakah sama lagi horor atau gimana? Atau jangan-jangan komedi gitu? Kalau di Batang Pohon film saat ini tuh aku lagi ditugaskan, diamanakan, dipercayai untuk membuat naskah film pendek yang menghibur sekaligus memberikan sedikit insight bagi penontonnya. Jadi kayak di film nanti itu kan sebenarnya film lebih ke keseharian ya, curhat sih sebenarnya. Curhat aku pribadi, aku mengetahui bahwa menyadari aku bahwa ya jujur ya, aku juga kadang ini segmen pengakuan. ini ya, pengakuan ya. Jadi aku juga kadang apa ya, menanti menunda gitu. Jadi kayak bentar ya nanti gitu. Tapi kadang aku pengen jadinya. Jadi ya itu masalahnya gitu. Oke. Aku menulis naskah nanti itu dengan pikiran aku juga harus berubah, aku juga harus mengurangi kata nanti, aku juga harus bisa bikin orang ingat kalau nanti itu belum tentu bisa nanti gitu loh. Karena ada kan salah satu momen penting bagi aku sih, momen kunci sih di film nanti itu adalah saat memang tahu kapan matinya gitu. Kalau besok mati, kalau nanti mati gimana gitu. Oke. Oh dia juga ya. Jadi aku juga sebenarnya film itu tuh lebih ke memberikan apa namanya? apa? Penyadaran diri kepada diri sendiri. Ya, khususnya ya. Iya. Kalau mungkin orang lain merasa relate, berarti kita geng berarti. Kita geng. Oke. Sama berarti. Sama sih sebenarnya gitu. Oh, juga hampir semua, nggak semua orang sih. Maksudnya banyak termasuk karena apa ya? Sebenarnya satu scene yang bikin kayak itu gue banget gitu. Nanti tuh yang pas ketika Bara tuh terakhir dibilang ayo sholat tuh kayak dia bilang iya bu nanti gitu tuh kayak itu gue banget gitu kan ya, sebagai apa, sebagai director juga ya, maksudnya kayak iya sih itu gue banget gitu. Maksudnya itu jadi apa ya, jadi cerminan juga sih gitu, dan jadi muhasabah gitu ya, muhasabah kita. Jadi jangan tersindir sih. Kita menyindir sendiri sebenarnya. Kita menyindir orang lain kok. Benar. Kita menyindir diri sendiri gitu. Kalau ada yang merasa ya berarti kita sama. Ya, sama. Sama-sama berubah. Ya, sama-sama berubah ya gitu. Oke, nah berarti setelah nanti ini tadi aku pengen ada bocoran dong 4 film yang akan datang lagi nih. Apakah ini lanjutan dari nanti atau ini beda lagi nih ceritanya? Karena kalau dilihat dari yang nanti tuh kayaknya memang ini ngambilnya dari
dari kehidupan sehari-hari ya gitu. Emang dari keseharian. Dari keseharian gitu. Nah itu gimana nih buat yang 4 judul berikutnya tuh? Langsung Lebih ke empat apa? ya? Sabar ya. Sabar Oke, ya. sabar ya, Jadi, sabar. diharap penonton bersabar dulu, jaga dan bersabar dulu, semuanya bersabar. Semoga nanti Batangkuan Film dan juga kami semua bisa segera meluncurkan film pendek terbaru yang Yang insya Allah berjudul bermanfaat. Sabar Jangan Aja. Ya pokoknya sabar aja. Ya, sabar aja gitu. Intinya bersabar. Sabar dulu aja. Sabar dulu aja ya. Iya benar. Habis sabar mungkin ya Ini aja dulu apa namanya banyak beribadah dulu ya. Salah satunya iya. mungkin tahajud ya. Iya, Ramadan kan. Ramadan dulu perbanyak ibadah. Perbanyak Makanya ibadah. tahajud, terus juga jangan lupa perbanyak sedekah mungkin, Benar. perbanyak bekal untuk Banyak akhirat bekal. kan kayak gitu. Betul, betul sekali ya. Gitu. Sehingga nanti kita bisa berangkat ke akhirat itu dengan hati yang hati yang tenang gitu. dan lapang gitu. Nafsul mutmainnah gitu ya rasanya. Jiwa Oke. yang tenang gitu. Oke, jiwa. Biar berpulang ke rahmatullah itu tuh dengan jiwa yang tenang. Oke, berarti pulangnya dalam jiwa yang tenang ya gitu. Oke. Terus nih, Teh Karin, ada nggak kan sebagai scriptwriter nih tadi ya, ada nggak apa ya cara atau tips yang bisa dikasih nih, tips sama trik yang bisa dikasih ke teman-teman atau kejadian yang emang di bulan Ramadan ini tuh mereka apa ya untuk mengisi kekosongan gitu, mungkin ya untuk mengisi kekosongan salah satunya adalah dengan saya mau belajar menulis nih gitu. Ya itu baik mau nulis buku atau nulis naskah film atau apapun itu, bisa nggak ngasih tips dan triks yang biar kamu tuh tetap enjoy ketika menulis, karena kadang kalau kita lagi nulis tuh ada momen dimana kita stuck gitu. Aku juga merasakan hal itu, teman-temanku semua. Tenang, kalian adalah bangsa kami. Oh enggak ya? Oh iya dong, kan kita sama. Sama ya. Sama. Apa nih Kita Teh? tahu yang sama. Jadi Oke. ya, Tips buat dan trik. teman-teman yang sudah memutuskan untuk turut bergabung dalam kesulitan ini, Kesulitan. maaf. Aduh, jangan dikasih spoiler sulit dong. Untuk teman-teman yang sudah berminat ya, berminat untuk menjadi penulis naskah atau mungkin pengen coba aja atau iseng aja atau boleh. Intinya menulis itu tuh adalah untuk apa ya, memberikan sedikit bagian dari hidup gitu. Karena kalau kita sudah mati kan ya sudah habis, tapi kalau misalnya kita punya karya, kita punya tulisan, kita punya suatu, bagian dari diri kita tuh masih hidup di situ gitu. Oke. Kenapa jadi filosofis gini ya? Maaf ya. Jadi kayaknya karena mendung jadi lebih ke agak adem gitu pikirannya. Agak adem pikirannya. Biasanya nggak adem ya. Karena kalau panas kan ikutan panas gitu. Oke, suasana. oke. Waktu itu Bulan orangnya Ramadan apa? tuh bulan ini loh, bulan apa namanya? Panas ya? Panas ya, karena itu membakar dalam artian segala hal gitu. Ini tapi tetap adem ya. Adem karena aku berusaha chill. Oke, Harus adem gitu. harus adem. Meskipun di luar panas ya bolehlah sedikit terbawa suasana, tapi jangan lupa untuk tetap adem. Jangan lupa untuk Harus tetap tetap adem. chill. Oke. Dan juga buat teman-teman yang tadi pengen jadian yang pengen ikutan bikin naskah, boleh ketik Rex pasti. Jadi buka ini ya, buka pendaftaran pelatihan ya. Boleh. Tapi bisa jadi bisnis baru tuh. boleh nanti kita bareng-bareng belajar. Tapi aku hampir lupa nih. Jadi ngomong-ngomong soal kepenulisan tadi gitu. Teh Karin ini juga salah satu yang dia itu berada di ini ya, komunitas Siloka ya. Oh iya. Iya, apa komunitas literasi ya? Iya, literasi. Gitu. Itu boleh nggak diceritain apakah itu juga apa namanya? Kameranya. Apakah itu juga inisiatif Teh Karin apa gimana? Karena saya suka menulis. Lebih ke diajakin teman. Jadi waktu itu ada teman yang udah gabung di Siloka, terus dia ngajakin mau ikut Siloka nggak, di sini kita kegiatannya tuh kita baca bareng, kita belajar bareng. Jadi aku tertarik karena aku juga suka baca dan suka belajar gitu. Oh, berarti di Siloka ini
bagian apa nih Teh Karin? Bagian kependidikan dan kepelatihan apa Aku gimana lebih ke tuh? bagian orang yang suka baca Oke. Oke. dan suka juga suka nulis. Hmm. Eh, Oke, berarti ini memang beneran ya dia apa ya? Scriptwriter Tadi sejati kita gitu. belum bahas loh mengenai tips dan trik, masih ngobrol-ngobrol. Iya, bener. Jadi Tips sama triknya triknya adalah, apa itu? sebenarnya bukan tips dan trik, lebih ke sharing aja sih. Mungkin buat teman-teman yang pengen nulis skrip ya, lebih ke pahami dulu pengen bikin naskah itu buat apa gitu. Oke. Karena nanti karya kita tuh bakal hidup terus selamanya gitu. Lebih iya, ke benar. karya itu hidupnya lebih panjang daripada kita. Benar, benar. Bahkan mungkin pas kita sudah nggak ada, karyanya masih ada gitu. Jadi Betul. sebisa mungkin karyanya itu jangan sampai menjadi karya yang bikin orang ke arah negatif gitu. Betul. Itu sih yang pertama. Itu yang pertama. Kemudian karyanya itu harus bermanfaat, gimana ya? Ada manfaatnya lah. Seenggaknya terhibur itu manfaat kan? Iya, betul. Menghibur pun itu ada manfaat. Jadi bukan harus langsung menjadi guru gitu loh, kayak kan ada tuh kadang-kadang yang menggurui, enggak. Jadi karya tuh enggak harus menggurui, tapi yang perlu tuh adalah bermanfaat gitu. Manfaatnya apa? Misalnya memberikan edukasi kalau emang pengen edukasi, atau mungkin pengen menghibur, atau mungkin pengen memberikan insight kayak seperti kayak di Penangguhan Film. Kita kan bikin filmnya itu tuh film pendek yang ngasih insight ke teman-teman dan bikin apa ya, diri sendiri dan teman-teman yang merasa mungkin karena aku gitu biar sadar sama apa yang kadang kita nggak sadari di dunia ini gitu. Oke. Seharian kayak nanti itu kan kadang karena tadi terbiasanya dengan nanti gitu, lupa kalau nanti itu belum tentu bisa gitu. Betul. Belum tentu kita punya banyak waktu ya. Belum tentu waktu kita nyampe ke nanti itu gitu. Jadi ya emang harus sesegera mungkin disegerakan kalau bisa. Oke. Terus Betul. juga berkarya itu kan ini ya, yang jangan sampai negatif, jangan meninggalkan jejak yang buruk, jangan tinggalin yang buruk. Terus juga ngasih manfaat, terhibur ataupun edukasi atau memberi insight. Terus juga sesuatu yang nggak akan bikin kamu menyesal. Oke. Gimana ya? Sesuatu yang tidak akan kamu menyesal gitu. Jangan sampai pas bikin sesuatu itu, ini mah aku tidak suka sebenarnya, aku tuh terpaksa, aku tuh gini, aku tuh gini. Pokoknya karena sesuatu yang nggak dari hati nggak akan nyampe ke hati gitu. Ya, betul. Jadi emang ya berkarya itu yang baik, yang bermanfaat, dan juga yang baik untuk diri sendiri juga gitu. Kayak film-film ya, balik lagi promo lagi, Batang Pohon Film itu filmnya lebih ke curhat dan menyentuhkan diri sendiri sih sebenarnya. Kayak ini ya, kayak mungkin kayak arti kata dari maksudnya dakwah ya. Maksudnya dakwah itu kan pedang bermata dua nggak sih? Jadi satunya ke orang, satunya ke kita. Kayak misalnya kita lagi ngobrol ke orang nunjuk kayak gini kan lebih banyaknya ke kita ya. Iya, Gitu. harus Jadi sadar itu. memang apa ya? Itu tuh justru pembentukan juga ke diri kita gitu. Jadi ketika kamu nunjuk orang itu kamu juga harus belajar untuk menjadi seperti itu gitu. Ya gitu. Oke. Awalnya emang harus diri dulu sih yang diperhatikan. Betul. Baru memberikan sesuatu yang mungkin dirasa orang juga sama gitu. Jadi bukan ngejudge orang, wah kamu kayak aku ya gitu, tapi lebih ke ya mungkin aku sama sepertimu atau gimana. Jadi kayak lebih ke empati sih, lebih ke memahami dan juga saling belajar sih. Oke. Yes, banyak ya tips sama triknya ya. Jangan terlalu serius aja sih. Jangan terlalu serius. Anggap berbahagia sih. Ya, Jangan intinya lupa bahagia. nah betul, berkarya itu dasarnya adalah bahagia. Karena ketika kamu tidak bahagia, maka karya itu tidak akan lahir, tidak akan muncul gitu. Karena kalau nggak pakai hati, nggak nyampe juga ke hati orang. Betul gitu. Kan kita pengen. Dan hasilnya nggak akan maksimal sih menurut aku ya gitu. Iya, betul. Betul gitu. Nah, tadi sih apa ya?
terus berkarya tuh kan, tadi aku menggarisbawahi terus belajar terus berkarya gitu, karena kalau menurut aku ya, ketika kita berkarya itu sama aja dengan kita sedang menulis sejarah gitu, karena tadi karya itu akan apa namanya, Jadi bagian akan dari menjadi bagian kita gitu. dari kita yang Jejak kita sekalipun lah gitu jejak sekalipun kita sudah tidak ada, karya kita masih ada. Nah itulah sejarah gitu. Di sanalah kita akan dilihat sebagai orang bagian dari sejarah, karena ketika kita berbicara tentang sejarah itu berarti kita sedang berbicara tentang seorang pemenang kan gitu. Ya nggak sih? Bagus, Gitu. Filosofis. Sangat filosofis. Aduh, nggak tahu ini ada ada malaikat malaikatmu mulia ya. memberikan ilham kepada kita semua sehingga kita bisa mengobrol dengan Iya, manfaat seperti ini. bener. Mudah-mudahan bermanfaat gitu. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Nah, jadian obrolan kita sore ini lumayan berbobot ya. Gitu. Padahal tadi niatnya lebih casual aja ya. Iya ya, Kemudian lebih santai gitu. kayaknya ada malaikat dan juga mungkin ada malaikat rakib-rakib mungkin. Oh yang- selalu itu. Gitu. Ya, oke, jadian seru ya obrolan kita Teh Karin sore ini. Semoga di lain waktu kita masih ada kesempatan untuk lanjut ngobrol gitu, karena ini sebenarnya banyak ya yang bisa kita obrolin di sini. Cuman karena durasinya kita cuma dikasih 20 menit dan ini sudah lebih 10 menit kayaknya gitu. Nah, kita sudahi dulu aja untuk hari ini. Nanti insya Allah kita balik lagi lah kalau misalnya Jegadian pengen, oh Teh Karin undang lagi dong, tulis di komentar aja ya, di kolom komentar aja gitu. Oke, paling itu Jegadian untuk obrolan kita sore ini. Selamat berbuka dan semoga puasanya lancar sampai hari terakhir. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.